Assalamualaikum. Ketemu lagi nih bareng gua. Sekarang di acara HUT pertama di Galeri Bumi Parawira di kantor perpustakaan dan arsip Kota Bogor. Ayo kita spill kemeriahan-kemeriahan yang ada di perayaan hari ini. Oke? Nah, gua turun dulu ya. Naik demo. Bang, gering. Duduk. Oke. Duduk. Ayo. Konten. Oke. Ini ada stand makanan. Ini gue nyeker nggak apa-apa ya? Oke. Ini ada stand makanan. Ini UMKM. Ya ibu, tuh ada pempek nyai. Tuh pempek wogito ya bu ya. Panas. Terus ada apa ini? Lebih ke souvenir ya. Ada apa sih? Karya tangan, buah tangan ya. Terus ada donat. Yati. Terus ada ya makanan ya. Makanan minuman lengkap lah. Oh ada rambutan juga. Ayo Bapak silakan. Iya. Rambutan. Tuh nggak pegang duit lagi. Ya guys. Terus ini ada kantin Arpus Koperasi. Ini ada kantinnya. Ada kakak-kakak yang jaganya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Terus ada handicraft. Jualan baju anak-anak juga tuh. Ini lucu ya. Nah ini ada pojok sketsa Bogor Sketcher itu. Bogor Sketcher. Ini ada abang pelukis. Dan ini nih yang unik ya. Ini unik nih. Melukis di atas batu. Oleh Kang Deki. Mana ya pelukisnya? Ada. Kang Deki. Kemudian ini ada baca tarot. 1 kali baca 3 pertanyaan. Bayar suka-suka. Ada si ibunya tuh, ada si mbaknya. Oke, baca tarot. Ramai nih, ada pengunjung juga. Terus ada ini manik-manik. Sampai ini juga di sini. Bisa PMC nanti cetak diri bisa. Dan ini home industries. Industri rumahan ya? Betul. Oke. Niat gabut nyablon. Tuh, keren ini mah. Gabutnya berkarya, nyablon. Siap, thank you Om. Terus ada ya. Ini ada apa? Ada kabonci sini. Oke, ada kabonci. Ini iya, kabonci. Ini pokoknya famous di Bogor. Apalah. Nih temanya untuk tahun ini Pranakarsa tuh artinya budaya, upaya melestarikan budaya nilai-nilai luhur. Artinya kurang lebih seperti itu. Kemudian ini pelukis nih. Ini pelukis. Ini pelukis nih. Ini Mas Ersta. Kemudian ada Kanggun. Gitu. Dan ini dari Reka nih, Georgian Michael. Oke. George. Jadi ini kan tahun pertama Bumi Parawira. Ya. Gimana nih? Kesan? Kesannya ternyata di tahun kita sebenarnya Reka sebagai pengelola belum setahun ya. Kita juga kan bikin acara belum banyak. Tapi alhamdulillahnya Bumi Parawira
sebenarnya bisa bertahan aja, syukur gitu. Iya pasti. Mau coklat? Apa? Chocolaters. Ini brand Bogor nih, Chocolaters. Nah, sebenarnya dengan kita bisa bertahan dan mulai ngerangkul teman-teman komunitas aja udah syukur, karena kita memang membutuhkan tempat yang bisa menjadi teman-teman komunitas kreatif itu bisa berkarya, sehingga dengan adanya Bumi Parawira ini menjadi salah satu fasilitas dari Pemkot untuk teman-teman komunitas bisa berkarya. Apalagi kan budaya itu adalah hal yang akan kita angkat menjadi basis ekonomi kreatif yang ada di masa depan. Terus kita juga pengennya menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian Kota Bogor. Ekonomi kreatif yang gimana? Yang berbasis budaya. Makanya Bumi Parawira ini harus diperkuat. Oke, udah cukup itu aja. Thank you ya. Thank you. Coklatnya enak. Enak coklatnya. Brand Bogor ya. Nice. Enak. Oke. Kita lanjut ke dalam ya. Gua pakai sepatu dulu deh. Habis ini kita nonton teater ya. Sebelum kita ke teater, kita lihat persiapan teman-teman untuk program Bedah Karya. Nah, ini teman-teman tim Bedah Karya lagi persiapannya, habis briefing ya? Habis briefing ya. Oke. Ada Mas Rafiq untuk persiapan FD-nya nanti Bedah Karya, floor director. That's right. Kanan. Right. Kemudian ada Kang Candias. Ada Mas Isa nanti akan berperan sebagai moderator. Dan Kang Agus akan memainkan tentang arsitektur bangunan Sunda seperti apa. Nanti kalau misalnya moderator tidak konservatif ya? Karena dia modern. Karena modern. Apa sih? Oke, gue pakai sepatu dulu. Ntar kita nonton teater ya. Bentar. Aku jaga Regis. Belum mulai guys. Oh, bawa kursi sendiri. Iya lah. Aing tidak mau kursi sorangan. Ini nih pajangnya nih datang. Ini udah masuk. Masuk aja tuh. Tuh, masuk. Ada rajanya nih. Kita coba deketin aja. Ada ibu warga. Ada ibu warga, ada Bapak Raja. Pak Raja, siap? Ready for this show? Always. Bapak Raja. Ibu warga ada lengkap. Prajurit Gaya. Coba kita tanya lagi. Sini. Ibu warga ready for this show? Sangat ready. Gokil. Dan yang lain pasti ready juga. Kita tunggu aja ya. Apa ini? Orang tipis tapi Sutradara ya. Sutradara mentakan ini. Mas sutradara ready gak ini? Gimana nih? Untuk HUT pertama BP ready nih. Oh, sure, ready banget dong. Ya, semoga panjang umur BP ya. Rame Terus terus. ada yang berbeda nggak untuk tahun ini? Ada. Lebih meriah. Pementasan. Ada, lebih meriah. Oke, thank you. Good luck. Lebih meriah. Oke. Nice lah. Nice.
Tadi teater udah. Di sini bedah karya nih, ya. Kita akan membahas temanya tuh tentang keraton Pakuan Pajajaran tuh ada atau tidak sih? Nah, ini kita bahas bedah karya. Isinya seperti apa? Nah, kan spill, terlihat aja. Kita tunggu. Yel yel, disuruh yel yel. Ini matamu mana? Yel 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 yel. Yel apa? Yel ini. Sebenarnya memang kalau dirunut ya, awal itu ya di abad 16, di 1521 ya kalau nggak salah. Memang Portugis yang pertama kali datang. Tapi sayangnya tidak terlalu detail. Karena setelah kita buka lagi, ternyata orang Portugis itu sepertinya tidak datang ke Dayo. Sebutnya mereka menyebutnya Dayo. Tidak datang ke lokasi kerajaan. Jadi kemungkinan dia berdasarkan informasi dari masyarakat atau dari utusan yang datang ke ibu kota Pakuan. Memang informasi lengkap sekali kan, kayak jarak sekian hari perjalanan, kemudian pohonnya besar berjajar, rumahnya dengan tiang sebesar tong anggur. Gitu. Apakah semegah itu? Tapi di sini ternyata ada kerancuan. Ternyata utusan itu tidak datang ke Pakuan itu. Kemungkinan. Jadi berdasarkan penuturan entah dari masyarakat atau dari utusan orang Portugis yang datang ke wilayah Pakuan. Itu pun belum tentu dia masuk ke area keraton. Makanya ketika kita bahas, kita diskusi, ada ratusan pilar ya. Ratusan pilar, 330 pilar dengan ukuran segede tong anggur. Memang ukurannya nggak terlalu besar tong anggur ketika itu, tapi hampir ratusan seperti itu kayaknya terlalu berlebihan, nggak make sense sekali. Oke. Setelah itu muncullah catatan harian dari para ekspedisi Belanda atau VOC, itu masih VOC ya, kalau nggak salah ya. Apa udah Hindia Belanda ya? Masih VOC ya. 1687 kalau nggak salah. Mungkin kalau pernah dengar atau pernah baca di buku sejarah Bogor ada namanya Sersan Scipio namanya. Dia memang seorang tentara militer VOC ketika itu, sepakat sersan. Kemudian didampingi lagi oleh dua orang warga lokal, ada Letnan Tanujiwa dan Letnan Patinggi, seorang Ambon. Nah, ya kurang lebih seperti inilah gambarannya ya. Soalnya kita juga nggak tahu ya wujudnya kayak gimana itu si Scipio dan Tanujiwa, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga menarik. Ternyata mereka ini diutus oleh gubernur jenderal ketika itu, saya lupa gubernur jenderalnya. Oh, ini Kemhuis. Gubernur Jenderal Kemhuis, Johannes Kemhuis, itu untuk melakukan ekspedisi ke pantai selatan. Ini fakta pertamanya yang saya baca ya dari catatan harian Scipio. Itu ternyata melakukan perjalanan ke pantai selatan. Untuk apa? Karena
perjalanan dari Batavia ke Priangar, ke Bandung itu cukup terjal meskipun lebih dekat. Mungkin kalau dulu lewat jalur kalau sekarang mungkin Karawang ya, Karawang, kemudian Cianjur mungkin kemungkinan seperti itu. Saya lupa jalurnya tuh. Tapi yang pasti mereka disuruh untuk melakukan ekspedisi mencari jalan alternatif menuju Bandung. Mungkin kalau yang sekarang bisa diketahui mungkin jalan sekitar Cicurug gitu kan. Kemudian masuk lagi Cibadak. Akhirnya Gekbrong keluar di Cianjur. Ternyata melakukan ekspedisi itu. Nah, di pertengahan jalan ternyata mereka terlalu ke selatan. Muncullah di Pelabuhan Ratu yang masyarakat kenal bernama Muara Ratu namanya. Muncullah di situ. Dan rombongan itu tidak melalui jalur Ciliwung. Ini fakta yang baru juga menarik itu. Mereka melewat jalur yang sebelah barat, yaitu Cisadane. Menyusur ke situ, naik ke Gunung Cipinang Gading. Lalu ke arah selatan, masuk ke Cihideng, lalu langsung ke arah muncul-muncul di Cicurug. Cek manehna. Cek Sipio ya. Nah, pulangnya baru mereka dengan rute yang sama, kehabisan logistik ketika itu mereka stay akhirnya di sebuah tempat namanya Pondok Gede. Di sekitar daerah mungkin Pancawati ya. Kalau dia sebut Jambu Lawak namanya. Jambu Luwuk kalau sekarang. Jambu Luwuk itu sih ya sekitar Caringin atau Pancawati. Mungkin di sini ada warga Pancawati. Nggak ada ya? Caringin, Pancawati. Ah, ini orang Caringin benar. Oh, cari. Pancawati. Ada di nyata Pondok Gede. Ya, yang sempat kita bahas Pondok Gede itu. Nah, tibalah di Pondok Gede. Mereka kehabisan logistik. Mereka satu rombongan itu stay di situ. Dan setelah itu mereka arah ke pulang. Sempat dituliskan ini yang menarik. Kalau Bogor itu terkenal dengan, Boytensoreh itu terkenal dengan pohon aren. Ini fakta terbaru. Jadi pada saat kehabisan logistik, akhirnya si Letnan Patinggi memerintahkan anak buahnya untuk membuat sagu. Dengan campuran aren. Gula. Gitu. Nah, Nggak di gitu gitu. Banyak orang Bogor suka makan gula. Kita Iya. lagi soalnya kan. Iya. Sagunya yang menarik. Berarti kan ada Ada bahan baku sagu dong. Alternatif gitu. Ada tanaman, ada vegetasi itulah. Pohon sagu. Mereka membuat sagu. Karena orang Ambon. Udah pernah nyobain? Kenapa nggak bagi-bagi saya? Gitu amat. Oke. Setelah itu mereka melakukan arah pulang. Nah, tidak mungkin melalui jalur yang baru. Jalur yang lama. Mereka menyeberang, disebutkan bahwa mereka itu menyeberang dua sungai kecil, dua sungai besar. Salah satunya Cipaku, Kali Cipaku. Mereka menyeberang, membuka jalur ke arah atas, Cipaku atas. Kemudian namanya sekarang, dulu itu Blumbur namanya. Bloe Boer lah gitu ya. Entahlah sekarang apa namanya. Di situ mereka bikin camp. Nah, disinilah cerita kalau di bukunya Pak Saleh itu yang katanya salah satu anggota pasukan mereka diterkam harimau. Iya. Nah, memang di catatan juga dituliskan gitu. Tapi apakah benar harimau? Nah, kita juga nggak tahu. Karena kalau saya bukan ahli fauna ya, tapi untuk diterkam harimau, untuk habitatnya serem juga kalau misalkan ada di daerah Bogor ini ada harimau gitu. kalau di Halimun Salak tutup. Tuh, mungkin. Atau punya taman safari lepas ya kita nggak tahu ya. Belum ada. Belum ada, oke. Tapi disebutnya harimau atau macan atau apapun lah gitu. Nah itu pun berdasarkan laporan dari rekannya yang si korban ini. Karena karena memang si Pio nggak boleh masuk ketika itu. Memang di buku Pak Saleh Ke Batu Tulis. ke Batu Tulis karena Tadinya dia mau masuk. nggak boleh sama warga. Karena nggak bisa masuk. Karena dia agamanya Kristen ya waktu itu ya. Oh ya. Agamanya Kristen karena nggak boleh masuk karena kepercayaan masyarakat ketika itu selain dari agama lokal itu nggak boleh masuk. Nah, sempat ada juga disaksikan benar bawa buhur, bawa asap bakaran benar begitu. Nah, cerita selanjutnya adalah
ketika mereka sudah mendapatkan informasi itu, ternyata Letnan Patinggi juga membuat sebuah jurnal, namun saat ini saya dan teman-teman masih mencari jurnalnya Letnan Patinggi, justru lebih lengkap itu. Karena beliaulah yang menciptakan ukuran jarak antara ukuran jarak feet ya kalau nggak salah. Feet itu ternyata Letnan Patinggi yang menerapkan itu untuk ukuran itu. Tapi memang jurnalnya tidak ketemu. Nah, setelah itu mereka pulang. Ini belum masuk ke area Pakuan nih, ke area keraton ataupun Pakuan. Karena memang hanya si anak buahnya itu. Mereka pulang kembali ke Cornelis, ke Jatinegara, membawa catatan. Selesai misi mereka, dilanjutkanlah oleh Winkler. Oke, Winkler, nah, misalkan ini cek Gubernur Jenderal teh. Catatan Scipio, berangkat. Coba maneh berangkat ke itu. Nah, ini Winkler ya? Winkler. Sebelahnya siapa? Nggak tahu ya? Winkler. Yang pokoknya ini Winkler. Jangan tahu. Ada dua temannya yang Oke. Ini hanya ilustrasi ya, teman-teman. Bukan faktanya gitu. Nah, Winkler berangkat lah akhirnya dari Jatinegara. Semua ini berangkat dari Jatinegara ternyata. Markasnya nih. Kereta. Mudah ya. Iya. Mereka berangkat dari Jatinegara, berbekal catatan lanjutan dari Scipio. Dari Jatinegara, ternyata nyampe Bogor sudah ada kampung baru yang dihuni oleh dua kepala kampung, Tanujiwa dan satu lagi saya lupa. Marta Singa atau Marta Wangsa saya lupa. Ada dua kampung. Kemudian ada beberapa kampung-kampung kecil dengan jumlah kakak yang cukup sedikit. Nah, kampung baru itu sekarang jadi apa? Kampung baru jadi sekarang jadi apa? Ya. Maksudnya? Nama daerahnya. Kampung baru yang Ya. Iya, daerah-daerah Tanah Baru daerah sana lah. Enggak, Tanah Baru sana. Bantarjati ada lagi. Bantarjati ada lagi. Tanah Baru daerah sana lah. Itu sekitar Cikeas lah. Jadi termasuk kampung awal ya? Kampung awal gitu. Sudah dihuni oleh 10 kepala keluarga kalau nggak salah. Kepala rumah tangga gitu, bukan kepala rumah tangga. Sudah ada ternyata di situ. Kemudian disebutkan waktu itu oleh oleh Winkler bahwa sempat ditawari, apakah Anda butuh bantuan dari dari kami? Ada orang-orang Jawa yang siap, maksudnya Jawa itu ya orang pribumi ya, bukan orang Jawa yang bener Jawa, bukan. Karena sebutan orang-orang Eropa itu untuk menyebut orang lokal tuh orang Jawa disebutnya. Padahal mah Sunda gitu. Nah, apakah Anda butuh bantuan dari kami? Ditawarkan seperti itu. Kan lumayan juga nih pemasukan nih. Ngecek warga teh, boleh dah, ayo lah, bayar baraha gitu. Akhirnya mereka berangkat dan setelah melakukan cacah penduduk, cacah jiwa, ternyata Winkler itu melakukan cacah jiwa juga. Mereka berangkat lah berdasarkan data dari bisa ditampilkan peta, Mas, petanya Winkler ada nggak kita? Peta Winkler ada ya? Oke. Ada Mas Ram. Ini Scipio. Setelahnya. Nah, ini ini peta. Scipio aja, Scipio, sorry. Enggak, Scipio. Sebelumnya. Sebelum mundur. Nah, ini. Oke. Nah, ini sebenarnya petanya Scipio, tapi ini sempat dibawa juga oleh Winkler. Mereka berangkat itu dari Cisadane, karena data awal itu Cisadane, dan berhasil naik ternyata. Setelah tiba di Cipinang Gading, mereka menemukan petunjuk bahwa di atas sini ada cek warga deui ya. Dulu pernah ada seorang raja yang tinggal di sini, saha Prabu Siliwangi. Who is Prabu Siliwangi? Mungkin seperti itulah kurang lebih ya. Siapa itu, Prof? Ya seorang raja yang bla 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 gitulah. Akhirnya mereka naik dan menemukanlah yang tadi kalau sempat lihat di video yang awal, sempat menemukan satu patung berbentuk wanita. Dua patung berbentuk wanita. Dua patung menyerupai anjing. Kalau lihat tadi di video yang awal, ada di dalam Istana Batu Tulis, ada patung arca sapi yang sedang karena sedang depa. Kok depa sih? Ya itulah pokoknya, sedang gitulah depa semacam Sunda nama. Apakah yang dimaksud Winkler itu patung anjing? Karena kalau di Hindu maupun di Kesundaan, anjing itu apa Mas Isa?
tandanya? Sebenarnya anjing itu adalah kendaraan dewa Durga, salah satu kendaraan dewa Durga, Bhairawa. Iya. Sebenarnya cuma hewan. Hewan saja kan? Kalau lembu atau nandi? Kalau lembu dan nandi itu adalah kendaraan dari Dewi Sri atau Dewi Durga juga. Oke, berarti lebih mulia lembu. Oke. 1699 Gunung Salak meletus. Celeger. Kumaha tuh suaranya? Masa dus gitu nggak mungkin dong. Beledak gitu lah. Ya gitulah pokoknya kayaknya. Terus meletus 1699. Keadaan saat itu wah kacau balau. Kampung-kampung akhirnya terpaksa mengungsi, kemudian ekosistem sungai rusak, dan ada beberapa di daerah Pakuan itu rata disebutkan ya oleh si siapa? Oleh ekspedisi selanjutnya. Oh sorry, ini dilanjutkan oleh Michel Ram, Kapten Michel Ram dan Cornelis Coops. Ya, Cornelis Coops itu di 1671. Ada petanya tadi ya Kang ya? Ada. Mungkin bisa ditampilkan petanya. Ya, nih. Nah. Ya. Oke, 1701 benar ya? Nah, inilah peta yang dibuat oleh Ram and Coops. Dua orang berbeda, bukan satu orang. Ternyata Ram dan Coops, Michel Ram dan Cornelis Coops. Kapten Michel Ram ini seorang militer, Cornelis Coops ini seorang kartografer. Makanya gambar petana halus untuk yo itu rada iya. Anggernya tulisannya teka baca. Nah, diperintahkan oleh Gubernur Jenderal saat itu, saya lupa, tapi sekretaris Gubernur Jenderal itu ternyata Van Riebeeck. Diperintahkan. Doan mana kan dia? Iya, cai muara Sungai Ciliwung Cisadane rusak nih. Lalu Pararae, cai keruh. Bisa tolong cek kamu. Berangkat sana ke hulu Sungai Ciliwung. Disebutkan di sini mereka keluar di Parung Banting namanya. Atau sekarang di Parung Banteng. Nah, mereka sampai di Parung Banteng melakukan ekspedisi. Naik dulu nih, menyusuri Sungai Ciliwung, naik sampai ke kaki Gunung Pangrango. Karena apa? Di situ ada anak sungai Ciesek. Dan Ciesek itu adalah penyumbang air terbesar terhadap Sungai Ciliwung. Mereka melakukan ekspedisi. Jadi saya sempat pernah bikin tulisan bahwa ternyata pendaki gunung pertama Pangrango itu bukan Junghun atau Renworth. Tapi ternyata Ram and Coops, dua orang ini. Itu udahlah, skip ya. Mereka turun, nggak masuk ke kota Pakuan. Mereka melakukan pendataan. Nih dari atas nih selatan ya, kalau nggak salah ya. Atas di selatan, utara ini di bawah kalau nggak salah. Mereka turun, melakukan pendataan di Ciawi. Ada beberapa kampung yang berjejer dari mulai Rancamaya sampai Katulampa. Rumahnya Ki Wahyu, Katulampa. Maju terus ke arah utara. Dia bercerita bahwa ditemukan pohon durian berjajar sejalan dengan aliran Sungai Ciliwung. Dan dikatakan sekitar berapa kaki ya waktu itu ya? Berapa mil gitu. Itulah gerbang kerajaan Pakuan. Nah, ini petunjuk terbaru, kalau petunjuk ketiga nih. Ini Riebeeck agak saya skip ya, karena apa? Karena Riebeeck ini terlalu jelimet lah. Kaditu kadia. Inti nama ngansatik ka Pakuan teh geus jadi jalan lewat Panaragan karena wajar. Gubernur Jenderal ketika itu tinggal telepon, gue mau datang sono rapiin deh jalan. Oh siap. Ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi menurut saya ini akan sangat panjang sekali, akan memakan waktu. Nah, ratusan tahun 1910 ya. 1906 itu Platen melakukan riset. Lalu beliau membuat peta atau deliniasi batas keraton Pajajaran. Batas keraton Pakuan. Kurang lebih seperti ini. Ini umum sekali ya. Nah, selain ini, Plato juga melakukan riset lapangan. Ini satu nih yang penting. Beliau masuk melalui Lawang Gintung menemukan dua gugunungan, tanggul dengan celah di tengahnya. Di buku pasalnya disebutkan bahwa benteng atau pintu gerbang itu yang ada di Lawang Gintung itu berada di dekat pabrik Tulus Rejo. Betul, Yohayo? Leres. Nah, sekarang mah jadi perumahan. Nah, itu di celah itu. Lalu masuk,
udah masuk ke area keraton yang digambarkan sekarang. Tapi Pleite lagi. Pleite, ya bener sih Pak Pleite. Tapi Pleite ini melakukan penelusuran ke arah barat melalui Cipaku. Kalau tadi di video ada saya yang naik kotor, beri jauh rem tah power, itu tanjakan itu. Turunan itu yang dilalui oleh Pleite. Turunan itu keluar di Kali Cipaku. Dari Kali Cipaku dia langsung naik. Nah, ini petunjuk yang baru ini menarik nih. Menemukan sebuah bong, kuburan Cina, mirip kuburan Cina. Dia sempat mengira ini kuburan Cina, tapi kata warga bukan kuburan Cina ini. Justru ada prasasti. Nah, sekarang pertanyaannya, aya di mana eta batu? Anu mirip bong, anu mirip kuburan Cina. Gitu tah, walau alam. Tapi saya sempat mendengar dulu pernah ada di sini zaman saya SMP apa SD. Baheula aya batu di dia, teuing aya nama ka mana. Nah, ini PR lah untuk instansi. Oke, PR mereka bukan kita. Gimana sih? Ya. Nah, setelah itu berarti langsung melakukan delineasi yang sekarang sudah ada petanya. Nanti Kang Candias akan di lihat foto ininya ya. Oke. Nah, rekonstruksi lagi kayak kita lihat apa sih tanda-tanda parit yang Oke. ada. Ini kita di area Sukasari di belakang Kawasari. Dan ternyata kami melihat bahwa ada sisa-sisa parit. Jadi benteng yang dimaksud dalam dalam naskah-naskah kerajaan Pajajaran itu tuh tidak benteng seperti yang kita lihat, tapi dia tuh menggunakan benteng alam. Paritnya parit alam. Jadi ketika Pajajaran hilang dan musnah, itu seperti tidak ada apa-apa lagi. Karena pada dasarnya parit dan bentengnya itu alam. Jadi dia tuh tinggi banget gitu. Kalau teman-teman betul. sempat ke belakang Kawasari itu tuh seperti Curam sekali, betul. Dan itu memang dalam petanya Pleite itu tuh adalah parit memang ditandai. Betul. Dan memang sisa-sisanya memang ada yang masih ada yang enggak. Yang udah enggak ada mungkin penyebabnya banyak Kang Candias. Apakah terlalu masif pembangunan di sekitar lokasi atau itu tadi gunung meletus 1699 karena disebutkan hancur semua, pohon-pohon pada kebangun segala macam lah. Gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan lah gitu. Tapi yang tersisa hanya tanggul, kemudian parit, benteng segala macam lah. Kalau memang dilihat seperti ini berarti bentengnya ini benteng alam berupa kontur yang miring. Nanti dijelaskan sama Kang Agus gitu kurang lebih. Nah, saya coba akan menerjemahkan ya apa yang Pak Pleite lakukan dalam proses delineasi karena ini penting nih. Ini bentuk disclaiming juga bahwa Pleite ini memulai dari Bondongan. Ada yang tahu Bondongan? Ya adalah orang Bogor semua. Ke Bondongan, kemudian masuk ke daerah Jerokuta Wetan. Kemudian di sana dia menemukan sebuah pabrik penggilingan padi di Sukasari. Kemudian melanjutkan ke arah barat daya ke Cisadane. Penggilingan padi ini kalau nggak salah yang sekarang Buddha itu yang pertigaan itu tuh Jalan Siliwangi itu di situ kurang lebih kalau di peta Belanda tuh ada. Kemudian dia berjalan ke arah barat daya sampai menemukan Cisadane. Disebutkan di sini bahwa batas dari keraton itu adalah berdekatannya dua sungai, Sadane dan Ciliwung. Itu batasnya. Kemudian kemudian dia ini jalan ke arah Jerokuta Wetan, kemudian dia jalan ke arah, dia menemukan sebuah tembok timur, kemudian melintasi Cipakancilan. Coba diulang lagi. Ada gambaran di sini. Soalnya play itu terguling mana ini? Untuk konteks yang belang-belang ini adalah jalur rel kereta. Terus yang cucuk-cucuk tuh di pinggir itu adalah sisa-sisa parit. Sisa-sisa curam-curaman parit itu yang cucuk-cucuk yang di pinggir tuh seperti duri-duri gitu kan ulat. Nah itu adalah sisa-sisa parit dan benteng. Iya. Bisa lihat tuh, itu mengelilingi kota Bogor sekarang. Oke. Nah dia kemudian jalan dari Pakancilan, ketemulah aliran kali Cibalok. Dari Pakancilan nih dia nyebrang ke arah Cibalok, ke arah Lawang Gintung. Jadi dia muter ke kiri, kemudian dia finishnya di sini nih. Karamat Mbah Natadari. Eta teh itu tuh yang tadi dimaksud gerbang Lawang Gintung gitu. Dan di sini dia menyebutkan bahwa tembok ini menyerupai trapesium sama kaki. Bentuknya kurang lebih segitu ya, Kang Candias dan Kang Agus. Ini jadi PR untuk kalian. Asik. Enak banget nyuruh-nyuruh ya. Tetapi parit yang kurang lebih seperti itulah kondisinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pleite ini ternyata hampir mendekati.
dan kondisi sekarang kurang lebih sama gitu. Dan Plato juga menemukan petunjuk lain seperti situs apa namanya Purwakali disebutkan. Ditemukan ada dupa, ada buhur, terus ada apa sih sapu lidi yang pendek-pendek itu tuh buat ngebersihin, kurang lebih seperti itu. Nah, Plato ini sebagai petunjuk terakhir dari penelusuran data-data lama, naskah-naskah tua. Sebenarnya banyak sih. Iya. Kalau kesini-kesini banyak lah, termasuk Pasaleh juga seharusnya masuk nih. Pasalnya Betul, tapi karena ini jaraknya jauh banget nih. 19 berapa Pasaleh itu? 60 dia waktu itu. Ya, ke 1901 juga jaraknya jauh banget gitu. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa menjadi penerusnya nanti ke Iya. depan. Kurang lebih seperti itu, Mas Isa. Iya. Mangga. Nah, Oke, jadi dari hasil datanya artinya bisa dibilang kalau dari penelitian catatan Belanda, kalau yang tersisa dari bangunan kerajaan Pakubenjaran itu sisa parit ya Kang ya. Artinya zaman dulu nggak ada tuh benteng besar, Betul. bangunan, dia adanya menggunakan kontur alam justru. Iya, iya. Dan kontur alamnya menuju tadi ke arah sungai, mungkin di Iya. selanjutnya ya Kang ya. iya. Next. Iya, betul. Next. Nah, di sini bisa dilihat dia konturnya turun sampai akhirnya ke Sungai Ciliwung ya Kang. Ya. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya ada yang menarik sih di parit ini. Ini kalau parit mana ya? Nah, kalau menurut Plato, itu parit itu dia turun, datar, langsung naik dikit. Apa sih? Jadi bentuknya tuh dia turun, set, datar, langsung naik lagi, set, jadi dikit. Gitu. Oh, seperti tanggul. Iya, benar. Gitu. Iya, itu yang tadi disebutin. Berlindung gitu ya? Iya, trapesium terbalik itu maksudnya gitu. Jadi trapesium dibalik gitu tah. Iya. Ya, gitu. Iya, iya. Benar. Ya gitulah pokoknya. Siap. Oke, makasih ya. Oke, makasih banyak Kang Eko. Sama-sama. Dari datanya kita udah bisa lihat ya kalau ternyata dari catatan Belanda tuh udah ada sisa-sisanya. Sekarang kita coba telusuri lebih jauh lagi itu dari catatan Sunda. Iya. Mungkin bisa dari Kang Chan ya selanjutnya. Di waktu dan tempat bisa lah. Iya, boleh di next. Kita sekarang bahas keraton. Tadi udah bahas Farid, sekarang bahas keraton. Next. Keraton Suradipati. Ini kita akan bahas satu pusat keraton. Namanya Suradipati. Next. Nah, pada dasarnya ketika kerajaan Tarumanegara itu terpisah gitu kan. Kita tahu bagaimana sepak terjang Tarumanegara selama ratusan tahun dan akhirnya harus runtuh karena dia terpecah dua. Si anak penerusnya ini nggak mau akur. Akhirnya yaudahlah kamu bikin kerajaan aja di sana. Aku bikin kerajaan di sini gitu kan. Dan akhirnya terpecahlah menjadi dua. Di bagian Galuh itu dipimpin oleh Rentikan Dayun, yang di Sunda ini dipimpin oleh Sanjaya dan penerusnya. Nah, pada saat itu memang belum ada data-data pada saat dibangunnya ibu kota Sunda. Itu tuh belum banyak di raja-raja pertama. Baru raja-raja selanjutnya namanya Tarus Bawa. Dia baru yang menginisiasi kita harus bikin sebuah area untuk ibu kota, untuk tempat kita tinggal si para raja. Nah, dan itu tuh dicatat dalam naskah fragmen Carita Parahyangan. Next. Jadi kisahnya tuh tiga orang ini nih. Tahun 669 itu ada Prabu Tarus Bawa. Itu tuh menyuruh, memerintahkan bawahannya Bujangga Sedamana. Jadi Bujangga dalam naskah Siksa Handang Karsia itu tuh artinya orang pintar. Dia tahu segala macam ilmu falakiyah gitu, ilmu langit, ilmu kontur, ilmu tanah, semua dia kuasai. Pada dasarnya dia adalah seorang urban planning gitu kan, surveyor juga, terus termasuk arsitek juga nih dia, si Bujangga Sedamana. Dia diminta cari tempat di Bogor. Dan dia bilang mungkin pada saat itu Pakuan ya, belum Pakuan sih. Karena Pakuan itu setelah dibikin keraton. Jadi mungkin kita bisa bilang kalau misalnya menurut pada naskah Wangsakerta yang mungkin agak sedikit kontroversi, tapi kita bisa pakai itu di arah di daerah-daerah ini perbukitan. Coba cari tempat yang ideal untuk kita tinggal, untuk kita memerintah gitu. Nah, dalam fragmen Carita Parahyangan diceritakan bahwa nih ada bukit indah sekali. Pemandangannya gunung, indah sekali. Semua area terlihat. Nih sejuk dan lain sebagainya. Dan ternyata tanah itu tuh milik Bagawat Sunda Mayajati. Dia yang punya tanah. Akhirnya didatangkanlah, boleh nggak kami membangun di sini? Ya mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dibeli tanahnya atau mungkin gimana kompensasinya dan lain sebagainya. Hingga akhirnya mereka sepakat. Oke, kita bangun keraton di sini. Akhirnya nih mereka nih membangunlah sebuah keraton. Ditanya sama si Bujangga Sedamana, nama keratonnya apa? Baginda gitu kan. Kata si Prabu Tarus Bawa, dah terserah kamu dah, kamu lebih tahu gitu kan. Ini menarik nih bagaimana pada saat itu tidak dilelang proyeknya.
Iya. Kurang jadi kadinya. Jadi proyeknya tidak dipitching gitu sayembara, nggak ada saat itu. Jadi tidak disayembarakan, Enggak di prok, tapi enggak. langsung ditunjuk yang ahlinya gitu. Jadi menarik, dalam siksa kandang karya juga ditunjukkan, kalau kamu mau berbagai macam ukiran, tanya ahlinya. Kalau kamu mau tahu segala macam perhitungan alam, tanya ahlinya. Kalau kamu mau segala macam bentuk kain, tanya ahlinya. Dan memang meritokrasi itu terjadi di Sunda. Bagaimana orang yang ahlinya itu harus punya tempat. Jadi ketika kita mau tahu sesuatu, tanya ahlinya. Itu dalam siksa kandang itu ditulis seperti itu. Makanya ketika mau bikin nama keraton, si Prabu Torsbawa, ya kamu lebih tahu daripada saya gitu. Karena kamu bujangga. Kamu yang tahu segala ilmu falak, ilmu konstruksi, kamu tahu filologi naskah, nama-nama Sanskrit dan lain sebagainya. Kamu yang menamakannya. Ini menarik nih, kayak tidak ada ego dalam pemimpin ya. Dia tuh minta langsung. Makanya baru Bujangga Sedamana itu bilang, ya udah, aku namain keraton-keraton kita ini sebagai Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Dan dia yang menamakan nih, si Bujangga Sedamana. Dinamain lah tuh, Bima Keraton itu. Sri Bima gitu kan, dia tempat untuk jaga dan lain sebagainya. Terus Sri Bima Punta itu untuk para kepala-kepala daerah, bupati gitu kan. Narayana itu dalam tafsirnya Pak Budimansyah disebut sebagai tempat untuk melakukan pentas-pentas kebudayaan gitu kan, kesenian, itu aktifnya di situ. Terus Madura itu tempat para menteri, dan Suradipati tempat para raja, raja-raja, keluarganya, para istri-istrinya, anak-anaknya, dan keluarga-keluarganya lah. Ini menarik, ternyata ada kisah seperti itu tahun 669. Jadi kalau misalnya kita merunut kapan Bogor lahir, ya kita bisa merunut pada ini, 669 ini. Kayak bisa jadi umur Bogor bukan yang 1482 bisa jadi. Berarti lebih dari yang sekarang tuh. 500 sekian lebih mulai. Tua gitu kan. Dan kalau misalnya kita mengacu ini sebagai titik awal dibangunnya kota Bogor, ya kita menjadi kota tertua kedua. Nggak usah rubah-rubah, udah yang ada aja, udah. Bikin pusing lagi, udah ada. Nah, kita ikutin dulu. Tapi artinya setua itu, maksudnya mereka ini adalah para awal nih yang bikin kota Bogor. Prabu Torsbawa dan Bujangga Sedamana, mereka adalah arsitek kota Bogor yang pertama kali bikin sebuah wilayah keraton. Makanya disebut keraton Pajajaran, yang dalam tafsir Pasaraya dan Sasmita disebut sebagai keraton yang berjajar. Pakuan itu apa sih? Bisa jadi tadi rumah tempat memerintah Pakuan. Pajajaran itu adalah keraton yang berjajar tadi. Ya, ada tafsir lain juga kan? Iya, ada tafsir lain juga. Kayak Dehan, mereka mengeluarkan tafsir juga. Tapi kayak itu yang nah, ini ada plan yang lebih lengkap lagi. Jadi dalam penelitian terbaru Pak Budimansyah 2020, ini dipetain nih, mana aja nih tempat-tempatnya, ini keraton ini di mana, Pasanggerahan di mana, Balai Ageng di mana, itu tuh ada. Berdasarkan tadi letak-letak kontur dan naskah Bujangga Manik. Jadi sebagai konteks, Bujangga Manik itu adalah seorang anak mahkota. Dia tuh mau jadi raja, tapi dia seperti ingin menempuh jalan spiritual sendiri. Aku nggak mau jadi raja, aku mau jadi pendeta kan. Akhirnya dia pergi dari keraton, menempa ilmunya sendiri di Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali untuk mencari kesadaran spiritual tertingginya. Iya, perjalanan spiritual lah. Perjalanan spiritual. Nah, di situ diceritain dalam naskah bahwa nih, saya tuh dari sini keluar ke Pantokowari, terus saya keluar ke sini, terus saya ngelewatin pasar, saya ngelewatin alun-alun, itu diceritain. Nah, itu jadi sumber kita nih, bahwa di mana posisi-posisi yang ada di Bogor sekarang. Dan area ini ada tuh nggak di mana? Ini adalah sekitar Batu Tulis. Ini di Batu Tulis. Dan kemungkinan besar Keraton Suradipati, tempat tinggal raja itu ada di sana Batu Tulis sekarang. Nah, tapi posisi detailnya kayak gimana? Itu yang kita coba cari ini. Kita harus memvisualisasikan ini agar dokumentasi ini nggak hilang, agar ini nggak dihilang telan zaman gitu kan. Ya itulah yang harus kita lakukan. Dan ada yang meneruskan suatu saat. Nanti kita akan expose hasil penelitian di akhir ya. Next. Nah, ini juga nih. Jadi memang ada beberapa tafsir juga yang menarik, bahwa keraton yang berjajar ini itu tuh sepanjang dari Batu Tulis sampai ke Surya Kencana. Dari mulai keraton Sri Bima, Hunta, Narayana, Madura, Suradipati, dan itu tuh kita bisa lihat deh. Ternyata semakin tingginya itu adalah di Suradipati, karena dia adalah titik tertinggi. Dan mereka tuh berjajar, tergantung dari level si keratonnya. Semakin keraton itu penting, semakin dia di posisi tertinggi yang ada di Batu Tulis kan. Seperti itu tafsir ya.
dikemukakan oleh. Yang garis putus-putus itu apa, Mas? Yang warna merah itu. Nah itu parit, guys. Jadi itu adalah sisa-sisa parit yang kemungkinan besar memang itu adalah parit. Jadi Betul. garis-garis itu tuh curam, kayak bener-bener curam gitu. Jadi kami juga udah ngecek nih area-area yang di garis putus-putus merah bahwa itu tuh memang securam itu gitu. Ada memang yang dibuat secara manusia, ada yang memang alami. Jadi kayak itu Iya. campuran gitu. Cara Iya. bedanya itu gimana tuh? Hah? Antara buatan manusia sama Nah. alam itu gimana? Ada yang di cut and fill misalnya, kayak dia tuh sengaja dibikin tanggul. Ada kayak tiba-tiba kontur Naik. datang, tiba-tiba ada gelembung misalnya. Ada kontur yang tiba-tiba naik turun Iya. dalam jarak yang pendek gitu. Tapi saya ingat Kang Candias waktu itu almarhum Pak Inoci sempat menjelaskan bahwa ada parit yang buatan manusia ketika itu, yaitu di belakang Badalem. Itu kalau dari bawah itu gang apa ya? Ada tuh gang apa? Ya, kalau misalnya kita naik ke Badalem itu di belakang ada semacam kayak letter V gitu. Di bawah, dan di bawahnya itu perumahan. Dan itu sebenarnya masuk ke area dalam tuh, ke arah timur. Kalau misalkan kita adanya di, aduh nggak ada pointer ya, itu ke arah timur masuk ke dalam ke kampung sawah, tembus-tembusnya nanti di situ. Di, aduh, di pokoknya ini yang garis merah-merah nih kan Cisadane ya. Cisadane ke bawah tuh pas ngelengkung, nah itu yang aduh garis perbatasan garis merah sama biru tuh. Nah di situ kurang lebih itu paritnya itu. Kata Pak Inoci almarhum. Nah itu masuk ke dalam ke arah kampung sawah daerah Lawang Gintung ke dalam terus sampai akhirnya nanti ketemu sempat putus kan tuh ada garis putus tuh. Iya, betul. Itu balik Kambang nanti ketemu lagi di ini di Javanoni itu apa yang turunan itu tuh Batu Congkrang. Kurang lebih Batu Congkrang. Atasnya itu Batu Congkrang. Iya, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi Mas Candias sebelum sebentar, saya jadi penasaran buat saya nih. Kalau itu terima jual beli tukar tambah icon itu apa dulunya? Nggak tahu tuh muncul di map. Nah itu iya. Saya dari tadi mikirin itu apa ya dulunya ya? Nah ini posisi Batu Google. Kita tahu ya posisinya sekarang kayak gimana. Mungkin ada yang udah pernah juga. Dan memang dari dulu tidak berubah. Tapi yang berubah adalah situasi sekelilingnya. Jadi ada visualnya. Jadi dulu Batu Tulis itu terbuka dan dia tuh banyak sekali batu-batu di sekelilingnya. Dan dia tuh dibatasin dengan batu-batu yang sekarang tuh udah dirapihin. Kan kita kalau misal ke Batu Tulis, si batu kakinya itu di depan batu kan. Ya, di depan. Aslinya tuh jauh dia. Sekitar ya katakan Ya kurang lebih 6 meter kurang lebih gitu. jauh. Untuk tadi area itu, dan kita bisa ngebayangin pada saat itu seperti apa upacaranya gitu. Dan di belakangnya juga itu ada apa namanya pagar-pagar gitu ya? Ada pagar-pagar itu bisa kayak perumahan sih harusnya, kayak rumah-rumah apa gubuk-gubuk warga pada saat itu. Karena sudah ditinggal ditempati. Ini dilukis sama Johannes Rah. Tapi benar ya itu terdapat 8 baris ya. Benar berarti. 8,5 baris. 8,5 baris. Ya nggak tahu ini kan tadi si Wingler nyebutnya 8 baris. 8 Jangan pada ngotot ke saya tuh. Kan Wingler. 8,5. Ya ngototnya ke Wingler jangan ke saya. Saya cuma nerjemahin doang, Bapak. Nah, jadi di situ juga ada ruang kali. Kalau kita lihat asli sekarang, ruang kali itu dia jauh, apa? Kayak dia tuh jauh. Jadi pada dasarnya tuh dia tadi jalan di situ nih. Kayak kita waktu itu riset ya langsung ke sana, kita ngadain tour untuk ngelihat seperti apa arca Purwakali sekarang gitu. Jadi ini tuh adalah pada dasarnya arca Purwakali itu adalah arca perwujudan yang merupakan cara bagaimana masyarakat Sunda kuno menghormati leluhurnya. Jadi dibikinlah arca sebagai representasi leluhurnya. Nah, ternyata arca Purwakali itu sebenarnya nggak jauh dari Batu Tulis. Aslinya itu 15 meter di dekat Batu Tulis. Hanya pada saat pembangunan jalan, ini batu ngalangin katanya. Akhirnya dipindah lah. Jadi aslinya tuh nggak di situ. Nah, artinya dari tanda-tanda ini kita bisa ngeliat nih tata letaknya. Oh, kalau di keraton tuh kayak gini. Nah, harusnya tuh di sini. Yang sekarang jadi pos satpam tuh. Kan di depan Museum Pajajar tuh ada pos satpam. Ya, udah harusnya di situ. Kalau yang aslinya sekarang Purwakali adanya di selatan. Mundur Soalnya yang di bawah. utara lagi. Ke Nggak kelihatan di sini nggak kelihatan. selatan. Nah, dan dalam tafsir tadi, Suradipati, keratonnya itu Oh iya. kenapa di situ kan gitu? Itu mengacu pada naskah Warugan Lepah. Jadi gini guys, di Sunda tuh ada namanya Feng Shui juga. Jadi ada Feng Shui Sunda yang disebut Warugan Lepah. Itu apa sih? Itu adalah semacam prinsip untuk urban planning. Jadi kalau misalnya, belum. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di naskah Warugan Lepah, itu dikasih tahu, kamu kalau misalnya milih tanah untuk tinggal, cari yang dia tuh konturnya menanjak. Kalau bisa menghadap timur agar rezeki kamu panjang gitu. Itu kan seperti Feng Shui ya, rezekinya bagus kalau ngadep timur. Kalau dia
memuncak gitu, itu bagus, lebih bagus lagi, kamu akan mendapatkan kegagahan gitu. Dan itu disebut Ngalinggamani, atau kalau menghadap timur Talaga Hangsa gitu. Itu ada feng shui. Ternyata tapi setelah diteliti oleh Brin, jadi kayak saya terlibat juga dalam penelitian Brin, itu tuh make sense. Karena masyarakat Sunda pada dasarnya masyarakat petani. Ketika mereka menghadap ke timur, itu tuh lebih sehat karena matahari terbit di timur dan si padinya jauh lebih bagus hasilnya. Oh ya, oke. Kalau menghadap ke barat kan kita hanya dapat matahari Betul. terbenam dan itu nggak bagus untuk kesehatan. Iya. Makanya dibilang kalau kamu rumahnya menghadap timur, kamu panjang umur, artinya sehat maksudnya. Karena mataharinya bagus guys, lebih seger. Tapi Vitamin kalau D. kalau daerah kota kayak nggak mungkin deh kayak Nah. gitu ya, bikin sawah matahari timur nggak ngaruh deh kayaknya. Nah, itu Udah kan- nggak ada sawah. nah, itu Kalau di feng shui. kabupaten masih bisa. Nah, Ya, nah, nah, jadi yang bagus tuh ngadepnya ke timur. Jadi depan adalah timur. Terus kanan itu ke selatan. Nah, itu ada tanda-tandanya dalam Morugan Lemah. Ditandain kamu tuh kalau bikin rumah bagusnya ngadep ke timur. Karena ternyata make sense. Untuk kita dapat matahari pagi, vitamin D, panjang umur dan lain sebagainya. Nah, Next. kamu mengumpulkan bahwa tadi yaitu posisinya ada di sebelah barat batu tulis nih, yang menghadap ke timur si pintunya. Ya dong, ya kan? Nah, kurang lebih seperti itulah konstruksi yang akan kami lakukan nanti yang akan kita ekspos di akhir. ya kalau dulu belum ada kayak rumah-rumah kayak gini kan. Belum, Masih ya semua terbuka hijau. RTH ya. Karena ini daerah yang secret. Belum ada Balai Ageng juga belum ada ya. Ada Balai Ageng, tapi Balai Ageng yang ini buat menteri pajajaran. Kan Balai Ageng pada dasarnya tempat berkumpul ya. Bumi Ageng, Balai Ageng. Belum. Lanjut, next. Belum ada. Nah, ini mungkin Kang Agus bisa menjelaskan soal arsitektur keraton. Mangga, Kang Agus. Jadi saya moderator. Melanjutkan tadi dari risetnya Kang Dias dari Nasapuna, tidak lepas dari kitab lama Sunda bahwa tadi semacam feng shui Sunda dimiliki itu. Lebih tepatnya ternyata orang-orang nenek moyang kita dulu menggunakan kitab-kitab kesundaan yang lama itu adalah untuk menentukan posisi, bukan menentukan jenis rumahnya, bukan. Ya. Posisi. Karena itu bentuk rumahnya apapun kalau posisinya bagus itu nilai positifnya tinggi. Iya, betul. Termasuk dalam hal penentuan hadap rumah dan lokasinya. Seperti tadi dikatakan di kitabnya Warga Lemah bahwa sisi keraton yang terbaik itu, tanah yang terbaik itu adalah tanah yang berkontur miring ke kiri. Iya, Talaga Miring ke Hangsa. kiri, ya. Talaga Hangsa namanya. Jadi tanah tapak seperti itu akan membawa rasa cinta yang tinggi yang dimiliki oleh penduduk yang mendiami rumah itu. Oleh karena itu dari hasil riset ini dari naskah-naskah ini juga penulisan tapak di lapangan bahwa beberapa kontur yang kita teliti itu di dalam batu tulis, maka kita memplot beberapa bagian wilayah yang ingin menjadi keraton, ingin menjadi wilayah bukan pemujaan ya, tempat yang disakralkan, dihormati dan juga ada bagian wilayah untuk bagian publik. Jadi di daerah batu tulis itu yang tadi digambarkan dalam warna-warna biru itu sebetulnya wilayah private dari bentangan Pakuan itu dari mulai Batu Tulis sampai ke Empang itu wilayah biru itu yang sekarang itu wilayah Jalan Batu Tulis, Salawang Sakretek, Lawang Gintung itu adalah menjadi wilayah private yang didiami oleh keraton utama Suradipati dalam hal ini ya. Karena menurut catatan risetnya Kang Budi Mansyah yang tesisnya tahun 2019 bahwa menyebutkan dulu arsiteknya harus bawah ini arsiteknya Sedamana membuat konsep kerajaannya berbeda dengan konsep yang ada di Galuh. Gitu, karena pada saat itu bersamaan mereka tuh berselisih sebetulnya, berselisih. Jadi kota Galuh Pakuan itu pada dataran datar dan ini harus bawah
membuat konsep berbeda, yaitu di daerah pegunungan. Akhirnya dinamakanlah Pakuan Pajajaran, gitu kan, Pakuan Pajajaran. Jadi konsepnya berbeda. Nah, karena daerahnya berkontur tinggi, dia menggunakan konsep panca prasada. Panca prasada artinya adalah keraton yang dibangun dalam satu kota yang berderet gitu. Menurut konturnya masing-masing, karena konturnya masing-masing atau membedakan fungsi ruangnya itu sendiri, fungsi kekeramatan gitu ya, kesucian, fungsi pabrik, fungsi logistik dan segala macam itu dibedakan dalam kontur. Makanya dari Batu Tulis sampai ke Empang itu kalau tidak ada rumah tuh konturnya tuh jelas menurun gitu. Dan pada satu titik tertinggi yaitu Batu Tulis itu dibangun yang dibuat oleh Prabu Surawisesa. Pada saat itu dalam menjelang kalau sekarang haul ya. Haul atau upacara sada, yaitu upacara sada itu jarang terjadi di seluruh Nusantara, yaitu hanya untuk khusus para raja yang mempunyai gelar maharaja. Setelah meninggal per 12 tahun itu dirayakan gitu. Nah, Prabu Surawisesa itu dalam hal haul 12 tahun ini, upacara serada ini membuat sebuah prasasti bahwa legasinya dari bapaknya ini, ayah andanya, membuat beberapa infrastruktur yang penting gitu dalam kemajuan kota Pakuan yang sebelumnya itu tidak terjadi gitu dalam pemerintahan Susuk Tunggal itu, atau belum dilaksanakan atau belum eksekusi gitu ya. Pada saat masa Prabu Siliwangi inilah dieksekusi, yaitu semacam membuat parit gitu kan. Paritnya besar Pak. Jadi hasil penelitian di lapangan itu yang selesai itu ada yang lebarnya sampai 30 sampai 15 sampai 30 meter, lalu tingginya sekitar 15 meter 20 meter, ada segitu tinggi ya, lumayan sebesar paritnya sampai sebesar ini. Jadi makanya dalam beberapa kali diceritakan kerajaan Batu menyerang ke Pakuan itu susah karena memang di lapangan itu kita coba berdiri di dalam paritnya itu, bagaimana naiknya gitu kan, bagaimana naiknya susah gitu, apalagi terjal, licin dan tidak ada material apapun gitu. Jadi itu merupakan hal yang sulit dilakukan. Sementara pintu-pintunya tuh banyak rahasia. Ternyata di antara parit sungai Cisadane yang sekarang itu adalah tebing-tebingnya tebing-tebingnya kereta api itu sampai ke Ciliwung, ternyata di tengahnya ada parit lagi, yaitu dekat Ada. Silat. Ya, ada. Nah itu parit itu berlayar-layar ternyata. Betul. Kemudian setelah parit itu dalamnya banyak juga benteng-benteng pintu-pintunya gitu. Ya. Nah dari itu masalah posisi ya. Nah, dari sini jenis bangunannya gitu ya, misalnya